Shalom Sobat Samas, bersyukur kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini 7 Februari 2022. Tema renungan hari ini adalah saling membangun. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih dan rahmat-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Bacaan diambil dari 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40. 1 Korintus 14 26 sampai 40. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lainnya menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk pada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikian firman Tuhan. Sobat Samas, dalam permainan sepak bola, kemenangan diperoleh dengan cara mencetak gol lebih banyak dari tim lawan. Di dalam satu tim ada 11 orang pemain yang memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada kiper yang menjaga gawang, ada pemain belakang yang melakukan pertahanan, dan ada pemain depan yang bertugas menyerang dan mencetak gol. Tiap pemain harus memahami perannya masing-masing dan memiliki tujuan yang sama, yaitu kemenangan. Bayangkan, jika semua pemain ingin menjadi penyerang, dan tidak ada yang mau bertahan. Atau sebaliknya, jika semua pemain ingin bertahan dan tidak ada yang menyerang. Tentu, kemungkinan besar tim ini akan kalah. Maka dari itu, diperlukan peraturan yang disusun dengan baik agar semua pemain bermain sesuai perannya masing-masing. Pertemuan jemaat di Korintus yang mestinya berpusat kepada Allah dan seharusnya orang hadir dengan sikap hormat dan saling membangun, sudah berubah menjadi ajang manusia untuk menyenangkan diri dan kesombongan pribadi.
Orang berbahasa roh tidak lagi mempedulikan apakah orang lain mengerti atau tidak. Orang yang memiliki karunia bernubuat juga tidak bisa menahan diri. Mereka ingin memperoleh kesempatan dan waktu yang sama untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Untuk itu, Paulus mengatur teknis penggunaan karunia dalam pertemuan jemaat. Untuk penggunaan bahasa roh, diperbolehkan secara terbatas 2 atau 3 orang, dan harus ada orang yang dapat menafsirkannya agar dapat dimengerti jemaat yang lain. Paulus juga mengatur penggunaan karunia bernubuat. Demi pertumbuhan jemaat, nubuat harus disampaikan bergantian, sehingga yang lain bisa belajar dan bertumbuh dalam iman. Paulus mengatur penggunaan karunia roh agar tepat digunakan untuk kepentingan membangun jemaat. Sebab tujuan karunia roh ialah untuk membangun jemaat. Karena itu, pemakaian karunia-karunia dalam pertemuan jemaat harus berlangsung secara teratur. Pertemuan jemaat harus dilangsungkan dengan sopan dan teratur, serta berfokus pada Allah. Sobat Samas, sebagai pengikut Kristus dan sebagai pelayan Kristus, kita juga diberi karunia-karunia yang harus kita gunakan dengan sopan dan teratur. Mari kita gunakan karunia dari Tuhan untuk saling membangun dan membawa damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Mampukan kami Tuhan agar dapat menggunakan karunia-Mu dengan sopan dan teratur, sehingga kami dapat saling membangun dan membawa damai sejahtera. Amin.